Shalom, sahabat Bible Study Online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini saya berdoa kiranya setiap saudara diberikan anugerah dan rahmat oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk mendalami firman Tuhan dan bisa menarik pelajaran yang bisa kita terapkan, aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita akan membahas dari kitab Nahum pasal yang kedua tentang nubuatan kebinasaan Niniwe. Tapi untuk itu saya mau mengajak kita semua mempersiapkan hati dan pikiran kita agar kita menyembah, membangun keintiman kita dengan Bapa Sorgawi, dan kita dicerahkan oleh Roh Kudus siap untuk menerima kebenaran firman-Nya. Kami mengucap syukur Bapa. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu. Kami bersyukur bahwa Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman pada hari ini. Tuntunlah kami untuk belajar. Tuntunlah kami untuk mentaati kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Haleluya. Oh, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya. Oh, syakana makara. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya
besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh Kau Allah yang baik, kami Merayakan Tuhan. mengucap syukur buat kasih-Mu. Merayakan kuasa keselamatan, merayakan kuasa pembebasan. Oh, kami bersyukur melihat Engkau Tuhan. Oh, ya lalala masyarakat. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Mari rayakan kuasanya. Kuasa-Mu terlebih Deklarasikan kuasa Tuhan yang besar daripada apapun masalah kita. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Sungguh benar bahwa Engkau adalah Allah yang tepat waktu. Janji-Mu tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Dan untuk itu Tuhan kami bersyukur. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan dan melupakan kami. Engkau tetap setia menggenapi setiap janji-janji-Mu kepada umat yang mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Nyatakanlah kebenaran firman-Mu pada hari ini kepada kami. Lewat pembelajaran firman yang kami tekuni pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat Bible Study Online yang Tuhan Yesus kasihi.
Nahum pasal yang kedua secara gamblang menggambarkan kehancuran para perusak yang ditimbulkan oleh para perusak terhadap kota Niniwe. Nah, kitab ini dimulai dengan pertempuran terakhir di kota Niniwe, yaitu ayat 1 sampai dengan 10. Dan ini digambarkan oleh Nabi Nahum tentang perang yang akan datang. Jadi ini belum terjadi karena nanti secara fakta sejarah kejadian yang dinubuatkan ini baru terjadi tahun 612 sebelum Masehi. Nah, kalau kita melihat bagaimana persiapan dari peperangan yang dilakukan oleh Niniwe, nubuatan Nahum ini menggambarkan dengan detail, bahkan cukup penuh dengan warna-warna. Ya, contohnya di dalam ayat yang ke-6, bagaimana pintu air itu yang menjadi salah satu pertahanan mereka, karena Niniwe ini kan dekat dengan sungai Tigris dan juga sungai yang ada di dalam Mesopotamia itu. Sehingga ketika pintu air itu terbuka dan air itu masuk, itu justru sesuatu yang tidak terduga. Dan kemudian pasal ini diakhiri dengan sebuah ratapan singkat yang menyindir tentang gua singa yang penuh dengan siksaan. Nah, kita tahu bahwa gua singa ini adalah sebuah ungkapan istilah untuk kota yang bertembok kuat di Niniwe. Tempat yang aman bagi singa-singa militer yang kejam. Ini singa-singa ini adalah gambaran tentara dari kerajaan Asyur yang ada yang tinggal di kota Niniwe. Dan mereka inilah tentara yang cukup kejam. Mereka merampas manusia. Tetapi akhirnya dalam ayat 11 dan 12 kita lihat bagaimana mereka pun akhirnya mengalami kekalahan. Diakhiri di dalam ayat yang 13 dengan kutipan langsung dari Yahweh, yaitu aku menjadi lawanmu. Lihat, aku menjadi lawanmu. Lalu kemudian apa yang Tuhan lakukan ketika dia menjadi lawan daripada sebuah bangsa? Dikatakan aku akan membakar keretamu, singa-singa mudamu, mangsamu, suara utusan-utusanmu. Dengan kata lain bahwa kehancuran Niniwe ini begitu dahsyat. Nah, kalau kita melihat dalam struktur dari pembagian kitab ini, di LAI yang kita punya, Nahum pasal yang kedua ini dimulai dari kata pendobrak maju terhadap engkau. Dan ini dikutip dari terjemahan Septuaginta, yaitu Alkitab bahasa Ibrani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, lalu kemudian dianut oleh banyak terjemahan Inggris termasuk LAI Indonesia. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat manuskrip bahasa Ibrani dari BHS, yaitu manuskrip Ibrani yang dipegang sampai sekarang, Nahum pasal yang kedua ini dimulai dari pasal 1 ayat 15. Baru kita bisa melihat adanya sebuah kelanjutan. Kenapa? Alasannya para sarjana mengatakan bahwa mereka ingin menutup pasal pertama itu dengan sebuah perkataan yang positif tentang Tuhan yang akan menolong Yehuda. Tetapi sebenarnya di sini lebih diutamakan bagaimana Tuhan membawa kabar baik dengan cara menghancurkan Niniwe. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita melihat di sini pasal 1 itu diakhiri dengan ayat yang ke-14. Lalu pasal 2 dimulai dari ayat yang ke-15. Jadi coba kita baca ayat 15 dan ayat 1 dari pasal 2. Lihatlah di atas bukit langkah-langkah orang yang membawa berita yang menggambarkan
damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda, bayarlah nasarmu, sebab orang durjana tidak akan lagi menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Lalu digambarkan bagaimana ia itu, yaitu Niniwe itu dilenyapkan. Pendobrak maju terhadap engkau, jagalah benteng, awasilah jalan, ikatlah pinggangmu kuat-kuat, kumpulkanlah segala kekuatan. Sesungguhnya Tuhan akan memulihkan kemuliaan Yakub seperti kemuliaan Israel, sebab para perampas telah merampasnya dan membinasakan carang-carangnya. Jadi saudara-saudara, di sini Tuhan mengatakan untuk mereka melihat ke bukit-bukit yang ditujukan langsung kepada bangsa Yehuda. Lalu kemudian dari bangsa Yehuda diarahkan kepada Niniwe, seorang pendobrak maju terhadap engkau. Ada panggilan untuk mereka melihat. Melihat apa? Melihat kabar baik. Jadi pengantar daripada pasal 2 ini sebenarnya dari ayat 15 pasal 1 itu adalah sebuah panggilan untuk mari kita lihat ada kabar baik loh. Dan apa kabar baik itu? Ya itu adalah Tuhan menghancurkan Niniwe. Jadi di pasal 2 ini ada 4 bagian. Jadi pokok bahasan daripada pasal 2 itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama dari ayat 1 dan 2 baru kita baca tadi, yaitu sebuah peringatan dan janji memberikan kepada Niniwe, yaitu sebuah peringatan alarm bahwa mereka akan diserang. Dan ini menjadi pengharapan kepada bangsa Yehuda yang sedang diperangi oleh Niniwe. Yang kedua, yaitu ayat 3 dan 5 sampai 5. Yaitu sebuah persiapan sia-sia yang digambarkan dengan jelas kepada Niniwe. Bagaimana mereka ketika diserang oleh si pendobrak itu, mereka punya persiapan, tapi persiapan mereka itu cukup sia-sia. Lalu ayat 6 sampai 10 adalah gambaran kejatuhan Niniwe. Dan kemudian ayat 11 sampai 13 tidak ada lagi singa-singa yang mencekik. Jadi kekejaman, kekuatan daripada tentara Niniwe itu selesai. Nah kalau kita melihat bagaimana pembukaan daripada pasal ini adalah kata peringatan. Adanya serangan. Perhatikan kata-kata berikut ini. Jagalah, awasilah, ikat pinggangmu, ikatlah pinggangmu. Dan kemudian kumpulkanlah segala kekuatan. Ini adalah sebuah istilah-istilah tentara untuk sebuah persiapan perang. Jadi berjaga-jaga, menjadi waspada, mengikat pinggang artinya bersiap-siap, readiness, kesiapan mereka untuk bertempur. Dan mengumpulkan, jadi mulai ada semua pasukan-pasukan dikumpulkan untuk nantinya dikirim ke tempat-tempat pos-pos mereka. Pertanyaannya siapa pendobrak yang disebutkan oleh Nahum ini? Nah di dalam nubuatan ini tidak diberitahu. Tetapi di dalam catatan sejarah tahun 612 sebelum Masehi itu, kerajaan Media atau Medes yang didukung oleh Raja Nabopolassar dari Babelonia itu mengepung dan menyerang Niniwe. Mereka ini menyerang itu cukup lama, hampir 2 tahun. Mereka mengepung kota Niniwe. Dan kita tahu di dalam Yunus bahwa Niniwe ini cukup besar. Temboknya saja dari ukuran 4 sampai dengan 9 meter. Dan lebar temboknya saja itu 1,5 sampai 4,5 meter. Jadi cukup tebal saudara dan tinggi yang mengancam. Lalu mereka memiliki pintu air yang menjadi jalan untuk kapal-kapal masuk ke kota Niniwe. Nah saudara-saudara, bayangkan kota yang begitu besar itu dikatakan 3 hari perjalanan kaki. Artinya menggambarkan cukup luasnya kota Niniwe. Tidak mudah untuk langsung ditaklukkan. Memerlukan 2 tahun kepada Raja Media Persia atau Medes itu. Dan itu pun didukung oleh
kerajaan Babilonia, pada akhirnya mereka ditaklukkan. Nah, ayat 3-5 itu adalah gambaran tentara Babilonia. Jadi kita baru tahu si pendobrak itu sebenarnya adalah tentara Babilonia karena digambarkan dari warna perisainya. Perisai pejuangnya dikatakan berwarna merah, prajuritnya berpakaian merah tua, mereka lari bergegas ke arah tembok kotanya, sementara alat pendobrak sudah dipersiapkan. Jadi ini gambaran tentang pasukan Babilonia, karena itulah ciri dari pasukan Babilonia. Dan kereta mereka dikatakan berkilat-kilat. Nah, ayat 4 dan 5a menggambarkan kesiapan dari tentara Niniwe, tapi dalam konteks yang panik. Dikatakan bahwa kereta melaju liar di jalan, saling berkejaran di lapangan, tampaknya seperti sulu melesat, seperti kilat. Pasukan-pasukan istimewa diingatnya, namun mereka tersandung jatuh dalam gerak maju mereka. Jadi ada kepanikan, kereta-kereta kuda berkejar-kejaran dan bahkan bertabrakan. Pasukan-pasukan istimewa, ini bicara mengenai pasukan-pasukan elit yang sangat diandalkan. Mereka tersandung, mereka tidak bisa maju. Dan inilah gambaran bagaimana kesia-siaan tentara Niniwe melawan penyerbu mereka yang datang dari Babilonia. Lalu ayat 6-10 adalah gambaran kejatuhan Niniwe. Nubuatan yang menggambarkan kejatuhan Niniwe diberikan di dalam 5 tahapan. Perhatikan dari ayat 6-10, ada 5 tahapannya. Yang pertama, pintu-pintu sungai telah dibuka. Jadi ingat saudara, bahwa Niniwe itu punya gerbang, baik gerbang darat maupun gerbang laut. Nah, gerbang laut itu dari sungai yang ada yang mengalir di sungai Tigris. Pintu sungai yang terbuka dulu. Lalu kemudian pintu ini dibuka dan didobrak. Lalu setelah itu ayat 7, kota Niniwe dilucuti. Dilucuti, hamba-hamba perempuannya mengadu seperti merpati sambil memukul-mukul dada. Artinya ini berbicara tentang kedukaan. Jadi saudara masih lihat ya orang-orang di daerah Timur Tengah kalau mereka sedang kedukaan, anaknya misalnya meninggal ya di Palestina, mereka nangis sambil memukul-mukul dada. Itu adalah ungkapan dari sebuah kesedihan, kedukaan. Lalu kemudian di ayat yang ke-8, Niniwe seperti kolam air dan airnya berlari keluar. Berhenti, berhenti teriak orang, tapi tidak ada yang berpaling. Niniwe kemudian terendam seperti kolam air. Terlambat untuk diselamatkan. Air yang menjadi berkat nanti berbalik menjadi bencana kepada mereka. Lalu ayat 9, setelah itu, jarahlah perak, jarahlah emas, sebab tidak habis-habisnya persediaan harta, kelimpahan segala barang berharga. Lalu kota ini tadi sudah dilucuti, direndam, mulai dijarah. Semua perhiasan-perhiasan mereka diambil. Dan kemudian ayat yang ke-10, kotanya menjadi tandus dan musnah. Tandus, ketandusan, pemusnahan. Jadi saudara lihat, habis, kering. Itulah kondisi bagaimana Tuhan membinasakan Niniwe. Kali ini, jadi kalau waktu Yunus, Niniwe itu diserukan untuk bertobat dan mereka mau bertobat. Tetapi yang kedua ini, ketika ada kejahatan mereka berulang kembali, kali ini mereka tidak mau bertobat. Dan inilah akhirnya. Dan inilah gambaran setelah itu Niniwe tidak bisa bangkit lagi. Jadi pasal yang kedua itu disimpulkan dengan sebuah pertanyaan untuk Niniwe. Tentang kejamnya cara hidup mereka. Dikatakan oleh Tuhan, aku menjadi lawanmu. Saudara, kalau akhirnya kejahatan kita itu semakin menumpuk, maka
kita manusia yang melakukan itu sedang membuat sebuah pernyataan terbuka kepada Tuhan bahwa kali ini kami menjadi lawanmu. Jadi kalau Tuhan sudah menjadi lawan kita, tidak ada orang yang bisa keluar dari situ. Lalu perhatikan baik-baik di dalam ayat 12 ini. Liang atau persembunyian singa. Ini adalah sebuah metafora atau gambaran untuk praktek dari kerajaan Asyur yang kalau mereka tuh menaklukkan kerajaan lain, tawannya itu dibawa ke kota dan disiksa di depan kota itu, dibunuh di depan umum. Jadi bayangkan ini suatu praktek kekejian. Dan praktek ini kemudian nanti ditiru oleh orang Romawi. Bagaimana mereka mempertontonkan orang-orang Kristen yang dianiaya, yang ditangkap oleh kekaisaran Romawi itu kan dibunuh di tempat umum. Apakah itu di misalnya tempat laga singa dengan gladiator, di amfiteater. Artinya ini menjadi sebuah tontonan. Kita tahu bahwa orang Kristen ketika dianiaya di lapangan-lapangan terbuka itu jadi tontonan umum, orang bersorak-sorak. Nah, saudara-saudara, itulah kejahatan daripada kota Niniwe ini. Dan ketika Asyur atau Suria menyerah dengan janji mereka akan mendapatkan keringanan hukuman, saudara tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe? Justru rajanya yaitu Asyur-Narsirpal malah membakar, memotong kaki para perwira-perwira militer. Membawa pulang penduduknya seperti budak. Dan membuat gubernurnya itu di depan umum ditelanjangi, dilucuti hidup-hidup. Bahkan kita tahu kejahatan Niniwe ini, mereka tuh menguliti musuh-musuhnya. Mengerikan sekali, biadab saudara. Dan bahkan dikatakan mereka itu seperti singa, di mana liang persembunyian mereka itu adalah seperti singa yang memberi makan anak-anak mereka. Jadi di dalam istilah bahasa Yunani ini sangat mencolok, yaitu menggunakan kata yang biasanya kalau kata liang itu atau persembunyian itu selalu acuannya itu adalah tempat yang penuh damai. Seperti dikatakan di padang rumput yang hijau. Itu adalah gambaran ketenangan. Tetapi justru sebaliknya di sarang-sarang singa yang dimana ini adalah anak-anak singa. Yang terjadi justru bukan ketenangan tetapi justru kebuasan, kebiadaban. Anak-anak ini dikasih makan manusia-manusia, mangsa-mangsa mereka. Jadi apa dakwaan Allah kepada Niniwe? Mereka adalah manusia yang memakan manusia, memangsa manusia. Manusia yang menindas manusia lain. Dan mereka menjadi puas. Seperti ibarat singa yang bertindak seolah-olah musuh mereka itu adalah mangsa yang dicabik-cabik dagingnya. Kita tahu singa ini mewakili tentara dan pemerintahan Niniwe yang sangat puas dengan kondisi apa yang mereka dapatkan di negara mereka. Tetapi kemudian ketika mereka pulang ke tempat, ke sarang mereka, mereka merasa kami aman, kami terlindung. Saudara, singa di dalam manuskrip kuno itu menggambarkan adalah simbol kekaisaran Asyur. Jadi istana mereka dihiasi dengan relief-relief dinding-dinding perburuan singa. Jadi itu sebabnya Nahum ini mengambil gambaran itu. Jadi orang langsung tahu ini adalah bicara mengenai Asyur. Jadi mereka juga menyembah Dewi Ishtar, yaitu Dewi seksualitas, Dewi perang. Dan ini termasuk dengan gambaran singa. Jadi singa itu bangga menguasai singa-singa lainnya. Dan mereka tuh digambarkan sebagai pemburu-pemburu. Tetapi ayat 13, inilah hukuman Tuhan kepada Niniwe. Tidak ada lagi kereta-kereta kudamu,
tidak ada lagi singa-singa mudamu, tidak ada lagi utusan atau bangsa-bangsa. Jadi utusan-utusan mereka itu selalu datang kepada kerajaan lain dan mengatakan kamu menyerah sekarang. Atau kalau enggak kami hancurkan kamu. Jadi utusan mereka itu bukanlah utusan membawa damai. Utusan untuk membawa ketakutan. Dikatakan tidak ada lagi utusan-utusan kamu yang akan mulai menyebarkan ketakutan kepada bangsa-bangsa lain. Nah saudara-saudara, belajar dari bagaimana Allah menjadi lawan Niniwe dan menghancurkan Niniwe bahkan sampai tidak bisa bangkit lagi saudara. Sejak tahun 612 sebelum Masehi. Kerajaan ini hancur. Bahkan kalau kita tahu kota Niniwe modern itu di Irak sekarang namanya Mosul. Dan ini berulang kali hancur. Baik perang Iran-Irak hancur. Waktu perang di mana Irak diserbu oleh pasukan koalisi hancur juga Mosul. Dan terakhir kita tahu bahwa Mosul ini menjadi kancah peperangan antara warganya dengan ISIS. Dan ini menghancurkan Mosul. Saudara, bahkan ada film yang dibuat tentang Mosul. Bagaimana kota itu penuh dengan seperti kota yang buas. Jadi kelihatannya kota ini memang terkutuk dengan kebuasan, dengan kehancuran. Apa aplikasinya kepada kita Bapak Ibu? Yang pertama, Tuhan bukan hanya di pihak kita. Tapi Tuhan bisa berpotensi menjadi lawan kita. Bagaimana caranya Tuhan bisa menjadi lawan kita? Seperti orang Niniwe ini, mereka terus-menerus memberontak. Mereka tidak mengandalkan Tuhan. Mereka merasa tanpa Allah Israel, mereka bisa berhasil. Kecongkakan, kesombongan, awal dari kehancuran. Jadi Bapak Ibu, yang pertama, Tuhan bisa berpaling dan menjadi lawan kita bila kita menjadi pongah, congkak, sombong. Tidak bergantung kepada Tuhan, tapi mengandalkan diri sendiri. Yang kedua, janganlah kita menjadi arogan dengan kekayaan kita. Karena justru di tengah-tengah kekayaan kita itulah bisa menghancurkan kita. Niniwe diberkati dengan air yang begitu besar, ikan-ikan yang begitu banyak. Tapi Niniwe justru dengan air yang begitu besar itu menjadi sumber utama mereka juga dihancurkan, ditenggelamkan, direndam saudara. Justru biasanya apa yang menjadi kebanggaan manusia dan mereka mengandalkan ini dan meninggalkan Allah, justru itu yang akan dipakai Tuhan untuk menghancurkan mereka. Jadi saudara-saudara jangan andalkan kekayaanmu. Karena nanti kekayaanmu itu justru yang akan menjebak saudara dan menghancurkan saudara. Jangan sombong dengan koneksivitas saudara. Karena koneksi saudara itu yang justru bisa mengkhianati saudara. Itu terjadi dalam dunia politik. Jangan andalkan fisikmu. Karena justru mungkin orang-orang yang sungguh sangat hebat secara fisik, mereka mengandalkan menjual fisik mereka. Justru mereka mati. Mungkin mereka menjadi overdosis, mereka menjadi orang yang penuh dengan steroid dan akhirnya membunuh tubuh mereka sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, jangan arogan. Karena kekayaan yang kita kumpulkan itu justru akan dijarah habis oleh musuh-musuh kita. Jadi Bapak Ibu, apakah salah kita diberkati dengan sumber-sumber yang banyak? Tidak. Tetapi mari kita menghormati apa yang Tuhan beri. Maka pertama, berilah apa yang menjadi milik Tuhan. Dan kita tahu caranya adalah kita membawa persembahan kita, persepuluhan kita, kurban kita yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi juga ingat orang-orang miskin. Jadi Bapak Ibu, uang itu penting. Kekayaan itu berguna. Tetapi kekayaan itu ya kita pakai pertama untuk memuliakan Tuhan, memperlebar pekerjaan Tuhan di bumi ini. Lalu kemudian menjadi cara kita memberkati orang-orang yang berkebutuhan, orang miskin, para janda, orang yatim piatu. Tapi juga Tuhan ingin kita bisa menikmatinya. Tapi perhatikan Bapak Ibu, menikmati bukan yang pertama. Yang pertama kita harus menghormati Tuhan.
dengan kekayaan kita. Pakailah apa yang ada yang Tuhan percayakan untuk menjadi berkat. Dan saudara-saudara, ciri dari orang yang diberkati bukanlah seberapa banyak dia mengumpulkan harta. Karena dikatakan di dalam Mazmur pasal yang pertama, dia seperti pohon yang berbuah pada musimnya. Bapak Ibu, pohon yang berbuah, buahnya tidak dimakan oleh si pohon itu kan? Buahnya yang dihasilkan oleh si pohon itu dinikmati oleh orang lain atau binatang lain. Misalnya dimakan oleh binatang lain, ya kelelawar, codot atau apa saja. Tapi juga dipetik oleh petaninya lalu disebarkan. Artinya Bapak Ibu, ciri orang yang diberkati adalah mereka bukan saja produktif, tapi mereka menjadi generous. Mereka bermurah hati. Mereka akan membagi apa yang mereka miliki. Itulah caranya kita, supaya kita terhindar dari penghukuman Allah. Karena menumpuk kekayaan, tapi tidak memanfaatkan itu untuk pekerjaan kemuliaan Tuhan. Kiranya pembelajaran kali ini akan menuntun kita untuk terus menjadi rendah hati. Yesus yang kaya rela menjadi miskin demi kita, supaya oleh pengorbanannya, oleh kemiskinannya di kayu salib, kita mendapatkan kekayaan, kelimpahan. Dan terima kasihlah kepada Tuhan yang mempercayakan seluruh kekayaan itu kepada kita untuk kita pakai bagi kemuliaannya. Bapa, kami berdoa, biarlah kiranya Tuhan, kami belajar bagaimana menjadi rendah hati. Sebagaimana Kristus yang merendahkan hatinya, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami tidak menjadi congkak, tapi kami mengandalkan Engkau hari demi hari. Ketergantungan kami makin lama makin besar kepada Tuhan. Dan kalaupun kami dipercayakan begitu banyak harta, kekayaan, biarlah Tuhan, kami tidak menjadi congkak dan pongah, tapi kami justru akan memanfaatkan ini sebesar-besarnya bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Kiranya Tuhan yang memberkati engkau dan yang melimpahi engkau dengan segala kekuatannya. Membuat wajahnya bersinar di atasmu. Dan menghadapkan wajahnya memberikan engkau damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah, erat dan manis dengan Roh Kudus, menyertai engkau dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan kemuliaan, membawa kita memerintah masuk di dalam kerajaan damai-Nya hingga kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.